bagaimana caranya ya dicoba lagi. Ya, kalau nggak kalau nggak dicoba lagi, ya kita nggak akan jadi mahir. Ya, jadi di sini banyak hal sepertinya yang akan terakumulasi sebenarnya. Oke, memang aplikasi atau penerapan praktek dhamma sesungguhnya itu adalah dalam kehidupan. Betul. Ya, meditasi salah satunya gitu ya. Bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Meditasi itu hanya salah satu cara untuk memperkuat potensi-potensi atau nilai-nilai kebaikan yang kita akumulasi selama praktek meditasi itu sendiri yang nantinya harus bermanfaat dalam kehidupan kita. Contohnya saja, misalnya simpelnya seorang arahat itu kan nilai-nilai kebaikannya sudah sempurna dan akhirnya dari nilai kebaikan itu membentuk karakter, membentuk istilahnya pembawaannya para arahat itu jadi istilahnya bermanfaat bagi siapapun nilai-nilainya itu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam praktek meditasi juga ya, meditasi kan seperti yang tadi, wirya, ada semangatnya kan. Nah, kesemangatnya ini ketekunan Anda untuk hanya terus di objek meditasi Anda. Ini kan bentuk ketekunan. Salah satu usaha ini berjuang kalau istilah Bante. Bagaimana Anda memperjuangkan dengan tekun pikiran Anda diarahkan hanya ke objek meditasi saja. Ketekunan kata kuncinya di sini. Nah, bagaimana Anda bisa menerapkan praktek meditasi yang tekun ini untuk dalam kehidupan Anda? Berarti Anda harus tekun melakukan apapun, pantang menyerah. Nah, jadi bukan cuma sekedar konsentrasi saja loh, ya kan? Nah, kalau kita menerjemahkan konsentrasi, oke, fokus pada satu hal. Itu ada keterpusatan pikiran. Oke, berarti Anda coba dalam mengerjakan sesuatu, fokus pada pekerjaan Anda, fokus terhadap apa yang Anda lakukan gitu. Nah, itu bagian dari menerapkan apa namanya nilai-nilai dalam meditasi, yaitu dari samadhi. Dari mana Anda misalnya menerapkan sati, sati mindfulness, mengetahui, mengingat, menyadari apa yang Anda lakukan. Ya, itu yang harus dibangun. Misalnya jangan naruh handphone di mana, di meja, nyarinya di dapur gitu. Misalnya gitu kan. Ada orang-orang yang nggak ingat gitu kan. Itu bagian dari aktivitas Anda kan. Naruh handphone di sini, tapi nyarinya di dapur gitu. Mana handphone saya ya, misalnya. Berarti kan itu mindfulness-nya tidak sadar, tidak kuat dengan aktivitas yang dia kerjakan, tidak mengetahui udah sampai mana ya, jadi saya ngerjain apa ya gitu kan, itu bisa saja berarti satinya yang kurang kurang terkoordinir. Nah itu karena mungkin karena multitasking ke sana ke sini, jadi tidak urutannya tuh tidak terbaca terapkan. Terus bagaimana menerapkan ya, panjangnya artinya Anda harus banyak tahu mana yang baik dan yang buruk sehingga nggak ada pembenaran saya nggak tahu kalau begini gitu kan. Kalau saya tahu mah saya lakuin misalnya. Berarti kurang informasi terhadap apa-apa yang memang kita lakukan. Nah, itu berarti kita harus mencari tahu apa yang mau kita lakukan terlebih dahulu sehingga kita menguasai keadaan. Menguasai keadaan kita kira, oh ini nggak boleh, jangan lakukan. Ini boleh dilakukan. Sehingga Anda nggak ragu juga melakukannya. Karena Anda tahu ini boleh dilakukan, ini nggak boleh dilakukan. Ini bermanfaat untuk dilakukan, ini nggak bermanfaat untuk. Dengan ragu, boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Ntar aduh gimana nih ya, ini bagus nggak ya, bagus nggak ya. Nah akhirnya karena apa namanya banyak dan nggak kuat pengetahuan terhadap hal-hal tertentu Anda tidak kuasai, jadi timbul keraguan, timbul ragu-ragu, akhirnya jadi Anda nggak tenang. Ketika nggak tenang Anda jadi khawatir, banyak hal akhirnya terakumulasi karena ya ketidakmampuan kita menguasai keadaan. Ya bisa saja dibilang panya ini kemampuan untuk menguasai keadaan, ya. Jadi kita tidak mengetahui. Lalu berikutnya ya kayak bagaimana bisa menerapkan sadar, ya kan? Ini akan terakumulasi dalam praktek meditasi. Sadar ini ketulusan, keyakinan ya secara ininya ya. Tapi bagaimana Anda bisa mengerjakan sesuatunya dengan yakin, dengan tulus. Nggak ada kekotoran batin pada saat Anda melakukan sesuatu dengan sadar. Nggak ada keraguan, nggak ada kekhawatiran. Bener nggak ya? Ini ntar ada yang ngomel nggak ya, nggak takut disalahi Anda ngelakuin ini. Nah itu kan bentuk ketulusan melakukan sesuatu. Jadi ketenangan, ketulusan Anda melakukannya dengan tenang, Anda melakukannya dengan tulus, sehingga Anda mengerjakannya happy. Nah bisa nggak Anda setiap pekerjaan Anda lakukan seperti itu? Jangan udah Anda kerja, tapi ketika orang nggak anggap Anda, aduh
Saya udah capek-capek kok saya nggak dihargain begini ya gitu kan. Kan ada yang seperti itu. Berarti Anda ngerjainnya nggak dengan keyakinan ya kan. Ah, nggak mau saya kerjain lah, nggak dianggap saya misalnya. Ada sesuatu pamrih, sesuatu harap itu bentuk ketidaktulusan, ketidaktenangan dalam melakukan sesuatu. Itu bentuk sada. Ya, berarti menerjemahkan sada ini ya ketulusan. Ya, nah, itu bagaimana Anda bisa menerapkannya? Ya, Anda harus mengerti poin-poin apa yang Anda bisa akumulasi dalam meditasi itu sendiri ya. Tapi balik lagi ya, Anda harus memulai, lakukan lagi, dan lagi. Kira-kira gitu ya.